hari ini kita melakukan pra-supervisi ya Bu ya. Boleh saya lihat dokumen yang sudah Ibu siapkan? Coba saya lihat sebentar ya Bu ya. Silabus Ya, wah lengkap sekali ini sepertinya saya lihat ya Bu ya. Cepat sekali, lengkap sekali. Silahkan Bu. Baik Bu, untuk pertemuan kita kali ini, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini, yaitu pra-observasi atau pra-supervisi? Adapun tujuan dari pertemuan hari ini yaitu untuk memastikan keterkaitan persiapan apa yang telah saya siapkan nanti supaya dalam pembelajaran itu bisa efektif dalam kelas, juga kelas itu bisa menjadi aktif, tidak seperti sifatnya pasif, biar dimanapun diskusinya siswa itu bisa aktif, tidak seperti dia. Kemudian bagaimana saya ingin memastikan tentang kesiapan Ibu dalam proses pembelajaran nantinya di kelas saat kita melakukan supervisi. Nah, kemudian bagaimana implementasi Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nantinya? Saya siapkan dalam implementasi dalam mengajar, yaitu dengan apa yang saya sudah siapkan selaku guru, itu sudah yakin dan percaya diri apabila nanti dalam saya mengajar dalam kelas. Bagus sekali Bu, Ibu tadi sudah siap dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, seperti yang Ibu utarakan tadi, apa yang sudah Ibu persiapkan dalam implementasi di kelasnya nanti? Sesuai dengan tagihan, adapun yang saya sudah siapkan ada RPP, ada juga silabus. Di dalam RPP itu ada yang namanya lembar kerja siswa, program tahunan, kemudian lembar tahunan sudah, kemudian yang terakhir itu ada namanya kalender pendidikan, yaitu yang sudah siapkan sesuai dengan tagihan untuk akademik apabila nanti ada suatu penilaian. Saya juga dalam pembelajaran menggunakan yang namanya model pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang saya ajarkan. Jadi itu yang sudah dipersiapkan ya Bu ya, dan apa yang menurut Ibu baik itu sudah dipersiapkan mulai dari dokumen pembelajarannya, kemudian medianya Bu ya. Oke, baik Bu. Kemudian KD atau kompetensi dasar apa yang ingin Ibu ambil dalam supervisi nanti? Adapun KD sesuai dengan tagihannya dan nanti pada saat proses pembelajaran, yaitu menganalisis cara melakukan pemecahan permasalahan antara konflik kekerasan melalui integrasi sosial, itu KD. Kemudian topik yang akan diambil salah satunya dari KD, yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial. Kemudian tujuan pembelajaran apa yang Ibu ingin ambil dalam materi tersebut? Adapun tujuan dari materinya, karena materinya di sana terkait tentang bentuk-bentuk integrasi sosial, tujuan yang diambil cuma 2, karena di sana cuma waktu dalam pembelajaran ada 2 jam. Pertama, tujuannya supaya siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan dari bagian-bagian integrasi sosial, dan yang kedua siswa diharapkan mampu memberikan contoh-contoh dari bagian integrasi sosial. Yang diterapkan Ibu supaya pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, dengan aktif, itu bagaimana? Ada pembelajaran yang nanti saya pakai yaitu discovery learning-nya, di mana di dalam pembelajaran di sana supaya lebih menarik nanti akan ada suatu jeda ice breaking untuk menarik dalam proses pembelajaran, kemudian ada penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian selanjutnya akan diadakan suatu diskusi, karena nanti kita berbentuk diskusi dalam pembahasan bentuk-bentuk daripada integrasi sosial, kemudian bisa melalui presentasi, kemudian ada namanya yang terakhir selesai bentuk ada nama refleksi, dan terakhir penilaian atau evaluasi. Bagus sekali Bu ya, mantap sekali sepertinya. Nah kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi, durasi pembelajarannya hanya 2 jam ya Bu ya. Nah kemudian kira-kira media apa yang Ibu butuhkan atau dukungan apa yang Ibu butuhkan
supaya pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik dan aktif, murid-muridnya baik mendengarkan aktif, bertanya dengan aktif atau berpikir secara kritis. Adapun media yang nanti digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencari minat siswa dalam pembelajaran supaya lebih aktif, nanti akan menggunakan yang namanya handphone juga digunakan, karena di dalam handphone saya selaku guru akan memberikan yang namanya S-Breaking, Psychomotor Test, itu bentuk-bentuk soalnya di sana. Kemudian media pun kita gunakan bisa nanti kita untuk mendukung proses pembelajaran, ada yang namanya menggunakan alat apa itu namanya bentuk media pembelajaran mengenai PowerPoint itu yang sudah ada dukungan dari sekolah. Nah itu tujuannya dalam untuk menarik supaya siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Mantap sekali Bu ya. Tadi Ibu sudah mempersiapkan dengan sangat lengkap, sangat rinci ya, mulai dari model pembelajarannya, dokumennya, kemudian di dalam kelas Ibu sudah mempersiapkan ada teknik stop mungkin ya Bu ya. Ada Ya. di sana? Nanti ada pada saat nanti Ibu kalau masuk ke kelas ada evaluasi, nanti ada teknik stopnya. Mantap sekali, berarti ada teknik stop, kemudian ada SPG, boleh menggunakan berbagai macam media Bu ya. Berarti itu tadi Ibu sebutkan pakai handphone, berarti menggunakan berbagai macam media termasuk buku paket, ya Bu, serta artikel ya nanti ya. Kemudian Ibu juga menggunakan LCD proyektor supaya nanti muridnya bisa lebih jelas ya dan lebih tertarik gitu ya Bu. Mantap sekali Ibunya ya. Nah kemudian apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Untuk pertemuan hari ini saya selaku guru bersama Ibu cukup senang ya, karena mendapat suatu masukan maupun motivasi untuk mendukung dalam proses pembelajaran seperti apa yang harus kita siapkan, seperti itu. Itu yang saya sangat bahagia dan senang sekali adanya pertemuan seperti ini. Kita bisa ajak untuk menantang dalam suatu proses pembelajaran supaya lebih baik dan lebih maju ke depan. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan prasupervisi ini? Kira-kira bagaimana? Senang bisa berbagi suatu ilmu. Saya memiliki kekurangan, Ibu memiliki suatu kelebihan, kita bisa berbagi. Itu sih Bu, terima kasih. Senang sekali kita bisa bersama-sama seperti ini ya Bu ya. Semoga selalu berjalan dengan lancar. Ya, semoga nanti di kelasnya ini kan persiapannya sudah mantap ya Bu ya. Semoga nanti di kelasnya bisa berjalan dengan lancar. Kapan rencananya kita supervisinya Bu? Rencananya nanti supervisinya Bu silakan diambil pada hari Kamis. Karena di kelas 11 itu ada 4 ruang, kemudian yang 3 ruang di sana, 3 rombongannya sudah selesai materinya, yang sisa cuma ada di kelas IPS 1. Ya nanti silakan duduk ambil di IPS 1, kita bersama-sama di IPS 1. Baik Bu, terima kasih. Nanti di hari Kamis kita ketemu ya Bu. Berarti besok ya Bu ya, hari Kamisnya ya Bu. Besok. Senang sekali, saya sudah nggak sabar ini Bu. Penasaran sekali dengan saat Ibu mengimplementasikannya di kelas. Nah, kemudian tadi Ibu sudah menyampaikan dengan baik dan memperoleh dari kegiatan kita kali ini pada pra-observasi atau pra-supervisi. Nah, besok di hari Kamis, yaitu besok kita tinggal ke kelas ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih sudah melaksanakan pra-supervisi pada pertemuan kita kali ini. Semoga kita tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Ya, perkenalkan dulu, ini namanya Ibu Puji,
Ya, dia akan mengadakan seperti si ibu di sini. Sistemnya biasa dalam pembelajaran. Ya, nggak boleh tegang, nggak boleh takut. Ya. Kalian relax aja ya, anggap aja yang benar. Ya. Nah, seperti biasa sebelum ibu lanjut ke materi untuk pertemuan sekarang semuanya hadir? Terima kasih ya untuk kesempatan hari ini siswanya semuanya hadir. Alangkah bagusnya apabila siswa setiap hari di hadapan ibu dalam proses pembelajaran siapapun itu ya semuanya siswa hadir. Nah, kemarin ibu sudah menjelaskan materi terkait tentang proses menuju integrasi sosial. Masih ingat? Masih. Ada berapa prosesnya? Yang pertama apa sini? Akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Masih ingat? Ya. Terima kasih masih ingat ke materi yang kemarin. Nah, untuk materi sekarang masih terkait dengan materi yang kemarin. Ibu sudah sampaikan. Untuk materi sekarang itu yang masih ada hubungannya yang kemarin sama dengan kompetensi dasarnya. Ya. Kompetensi dasar yang akan tercapai untuk materi sekarang ini Ibu singkat KD. Kompetensi dasar. Ya. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis terkait integrasi dan reintegrasi sosial. Ini ada satu. Ini KD. Menganalisis terkait dengan integrasi dan reintegrasi sosial. Dari kompetensi dasar, materi yang akan disampaikan hari ini yaitu bentuk integrasi sosial. Ini untuk materi sekarang. Nah, bentuk-bentuk integrasi sosial. Dari bentuk integrasi sosial, tujuan ibu menyampaikan materi di sini pertama, harapan ibu ya kepada siswa mampu menjelaskan bentuk dan yang kedua, siswa mampu memberikan salah satu contoh dari bentuk integrasi sosial. Salah satu contoh dari bentuk integrasi sosial. Ini pembahasan ini. Ya, ini materi tujuannya harapan ibu ke siswa ini ada dua. Satu, mampu menjelaskan. Harapan ibu ke siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk dari integrasi sosial. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membuat atau menemukan salah satu contoh dari bentuk integrasi sosial. Sebelum ibu lanjut ke materi,
supaya siswa nggak tegang, pikirannya rileks, itu ya. Ibu akan mengajak siswa, ya kurang lebihnya 5 menit. Kita akan mengadakan teknik stop. Sebentar saja. Setuju nggak? Setuju. Nah, siapkan posisi yang bagus. Posisi yang bagus. Ikuti arahan ibu apa dari kita nanti. Sudah? Di dalam teknik stop ini ibu akan memberikan suatu sejenis mediasi yang ibu akan lanjut. Mohon tingkat pikiran sejenak dan supaya nanti dalam proses pembelajaran bisa berjalan lancar. Ya, teknik kita mulai. Silakan tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Selesai. Tepuk tangannya. Udah, untuk hari ini ibu akan langsung menyampaikan tentang bentuk-bentuk dari integrasi sosial. Ya, sebelum ibu menyampaikan materi, ibu harapkan silakan siswa membentuk kelompok. Ya, silakan bentuk kelompok dengan gaya belajar yang sudah dipakai untuk kelompok yang kemarin, sudah kita terapkan tadi sekarang. Silakan bentuk kelompoknya dulu. Sebelum ibu lanjut ke materi, ibu akan menyampaikan, mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Ya, di dalam kesepakatan kelas ingat ya, di dalam diskusi jaga kedisiplinan. Nah, ada yang suara mengeluarkan suara yang keras. Ya, jaga kedisiplinan. Apabila nanti ada yang melanggar, ingat aturannya akan dimasukkan ke ruang restitusi. Ya, sudah sepakat ya? Ya. Sudah? Silakan buka handphonenya. Ibu sudah mengirim link untuk materi sekarang. Materinya sama dengan materi yang ada di depan. Sudah? Materinya yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial. Sudah? Di masing-masing kelompok harapkan ibu mencari soal atau permasalahan, ya. Masing-masing kelompok buat soal sesuai dengan jumlah kelompok. Ya, apabila jumlah kelompoknya 4, misalkan satu orang sudah memiliki soal 1. Ya, sistemnya nanti dalam diskusi ibu yang akan mengatur, mengendal. Misalnya di sini ada kelompoknya Dewa, kelompok 1, kemudian Arta kelompok 2, ya. Dika kelompok 3, ya, 4, 5, 6 dan 7. Ada 7 kelompok. Misalnya nanti ibu mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 nanti menyampaikan suatu pertanyaan. Udah? Masing-masing kelompok sekarang berhak ikut memberikan tanggapan. Ya, beda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin kan satu kelompok dia menunjuk mau ke kelompok mana dia mau bertanya. Ya, sekarang beda. Misalnya kelompok Dewa bertanya, semua orang bebas memberikan tanggapan. Ya, apabila tanggapannya berbeda dengan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sudah? Silakan kelompoknya buat pertanyaan. Misalkan ya, masing-masing anggota kelompok punya soal.
relate lagi, dimana kalau kita ada speaking. Mau nggak? Tapi speaking sekarang ini harus konsentrasi. Ya, kalau konsentrasi ya, jangan sampai ada yang salah. Ya. Nah, seperti ini. Kita pakai hitungan. 1, 2, 3, lipatan keempat harus bilang do. Ya, kemudian 5, 6, 7, ke 8 bilang do. Dan seterusnya. Siapa yang salah nanti? Ya. 2, 3, do. Lanjut. Konsentrasi lagi. Ini kapan do? Konsentrasi ulang lagi dari 1. Dari 1. 9, 10, 11, 12. Konsentrasi makan 4 bilang do. 5. Do. 9, 10, 11. Nanti yang bertanya sebutkan nomor absen. Yang bertanya dapat nilai, yang menanggapi juga mendapatkan nilai. Ibu mulai dari kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, silakan. 1 orang ya. Nomor absen 1. Untuk pertanyaannya, jelaskan pengertian integrasi fungsional serta berikan contohnya. Dari kelompok 1 tadi bertanya, jelaskan pengertian dari integrasi fungsional dan berikan salah satu contohnya. Siapa yang sudah menemukan jawaban? Kelompok sini mayoritas pertama duduk angkat tangan. Ya, kelompoknya Gita. Kelompoknya Gita. Kelompoknya Gita yang ingin memberikan tanggapan. Silakan Gita. Perkenalkan, saya dari absen 21. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk berdasarkan kerangka perspektif fungsional, yaitu melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Bagaimana kelompok 1? Jawabannya? Bisa diterima. Tapi tadi minta contoh. Ya, beserta contohnya. Ibu, bahas dulu ya. Pengertian daripada integrasi sosial. Mohon perhatikan di depan. Di sana sudah ada di layar. Siapa yang bisa bantu untuk memberikan contoh? Kelompoknya Pandai yang pertama angkat tangan. Silakan Pandai contohnya. Baik, di sini saya ingin menanggapi jawabannya dari kita dengan menambahkan contoh dari integrasi fungsional. Contoh yang bisa saya berikan terkait integrasi nasional itu adalah contohnya suatu keluarga yang tergantung kepada pasar untuk memperoleh kebutuhannya sehari-hari. Sebaliknya, pasar pun juga bergantung pada keluarga tersebut untuk mendapatkan penghasilan dari barang yang dibeli oleh keluarga tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Gimana jawaban? Ada nggak yang lain, contoh yang lain? Selain contohnya dari Pandai. Ada contoh yang lain? Ingat, kalau integrasi fungsional itu adalah suatu hubungan saling ketergantungan antar kelompok. Tadi sudah diberikan contoh. Bisa nggak diterima contohnya, Dewa? Bisa. Contohnya sudah ada di depan. Keluarga tergantung pada pasar. Pasar berarti membutuhkan kebutuhan bahan makanan. Misalnya salah satu contoh Ibu. Tahu nggak kehidupan pesisir pantai? Kalau kehidupan pesisir pantai apa penghasilannya? Kalau di pegunungan penghasilannya apa?
sekali. Ya, kita berikan Nah, kalau masih semangat, masih ingat materi yang tadi. Siapakah yang bisa membantu menyimpulkan materi yang tadi? Ayo, siapa yang bisa membantu menyimpulkan materi yang tadi? Mungkin sebelum menyimpulkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Ditanyakan dulu untuk materi. Gimana? Untuk materi sekarang, senang nggak? Masa ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, simpulkan. Siapa yang bisa membantu? Pandai. Coba pandai. Baik, di sini saya ingin menyimpulkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu tentang integrasi fungsional. Nah, integrasi fungsional itu merupakan integrasi yang terbentuk karena adanya sikap saling ketergantungan. Adapun contohnya, seorang keluarga yang ketergantungan terhadap pasar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan pasar yang juga memerlukan keluarga untuk membeli barangnya untuk mendapatkan penghasilan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Pandai. Tepuk tangan. Kalau yang laki nih nggak ada. Yang laki ini menyimpulkan materinya. Udah? Itu kesimpulannya, bisa lihat di depan. Bahwa untuk materi sekarang, integrasi fungsionalnya di situ, kalau disimpulkan di sana terkait dengan hubungan. Ya, terkait dengan hubungan. Hubungan karena adanya saling ketergantungan antar kelompok. Ya, yang sudah disampaikan juga sama kita. Itu baru di pengertian. Untuk integrasi sosial itu bisa dilihat dari dua tokoh. Pertama dari tokoh Miron dan dari tokoh Paulus. Kalau Paulus ada 3 integrasi. Itu ada 3 integrasi fungsional, integrasi normatif, dan integrasi persif. Dan ada 2 tokoh di sana yang menyebutkan tentang bentuk-bentuk integrasi sosial. Ini pertemuan untuk sekarang. Ya, nah untuk selanjutnya, supaya ada suatu hasil atau kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Ya, tugasnya ini terkait tentang materi yang tadi. Ya, terkait materi yang tadi. Misalnya yang tadi, kalau dilihat dari integrasi fungsional kan ada namanya ketergantungan antar kelompok untuk memenuhi suatu kebutuhan. Misalnya kalau yang ada tinggal, ada nggak yang dari kota? Ada nggak dari kota? Tidak ada. Ada dari selat? Ada nggak yang punya penghasilan salah? Ada. Yang tidak punya penghasilan salah ada nggak? Ada. Berarti di sini saling ketergantungan nggak? Saling. Berarti yang salah bisa membantu orang yang tidak memiliki penghasilan salah. Salah itu kan ada Islam yang terkenal. Itu salah satu. Nah, tugasnya nanti harapan ibu di rumah. Di sini adanya suatu tukar menukar. Sistemnya bisa ditukar dengan barter, yang bisa ditukar. Misalnya kalau di Cibetan memiliki suatu penghasilan salah, bisa dijual dengan teman di sini ya, yang tidak memiliki penghasilan salah. Udah, sejenis kita akan mengadakan suatu transaksi. Tahu kan transaksi? Tahu kan? Nah, ibu nanti minta supaya ada namanya sejenis laporan. Ya, mungkin dari kelompoknya Pandai, bukan dari sebelah, yang tidak memiliki penghasilan salah untuk ya benar. Pandai dia beli salah di temannya yang ada di sebelah. Itu bisa merupakan salah satu contoh. Ya, karena di sini ada namanya saling ketergantungan. Ya, tugasnya nanti itu per kelompok. Ya, kalau sudah selesai, kita bisa presentasi. Mungkin ada yang kelompok di sini beda wilayah. Oh,
boleh ya, gabung dengan kelompok selat ya, kelompok selat gabungkan, kemudian di sana akan menganalisis apa ada hasil yang ada di wilayah selat. Begitu juga sebaliknya yang membutuhkan hasil yang ada dari selat. Ya, minggu depan tugasnya sudah dikumpul dan kita bisa presentasikan. Ya. Untuk hasil laporannya nanti bisa berupa laporan, ya. Laporan bisa juga berupa suatu hasil audio, berupa video boleh dibuat. Ingat di sana ada sebuah gambar boleh dibuat dilaporkan dalam bentuk laporan. Ya, laporannya bisa. Untuk pembelajaran hari ini, ya, sebelum Ibu akhiri, gimana sih perasaan dan dalam proses pembelajaran pertemuan hari ini? Mungkin rasa bosan? Ya. Minggu depan metode yang baru ya? Ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan suatu tugas yang ada di handphone, cuma satu soal. Ya, satu soal. Nanti siapa yang bisa menanggapi yang pertama silakan angkat tangan. Ya, soalnya sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Dan silakan buka PA grupnya. Soalnya cuma satu. Dan itu kalau sudah cepat siapa yang bisa menanggapi jawaban. Ayo silakan. Siapa yang bisa menanggapi pertama? Itu ada satu soal. Sudah ketemu di sana? Dalam menjalankan usahanya, pemilik usaha telur asin Pak Soleh tergantung kepada peternak bebek di daerahnya. Apa jawabannya di sana? Apa pandai? Apa jawabannya? Integrasi yang D, fungsional. Iya, jawabannya cukup bagus. Terima kasih Pak D. Jawabannya D, yaitu integrasi fungsional. Materi yang tadi. Ini salah satu contoh. Sudah? Sudah. Nah, sudah gitu, Ibu sudah simpulkan sudah. Sudah? Ibu ingatkan ya, untuk materi minggu depan pelajari lagi materi selanjutnya tentang reintegrasi sosial. Ya, itu materi untuk minggu depan. Sudah? Karena tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri. Sebelum itu Ibu mengakhiri, Ibu akan isi dengan is speaking. Sekarang lebih seru lagi. Ya, lebih seru lagi. Silakan berdiri. Di kamera, di depan. Is speaking. Sentuhan boleh. Ya, sentuhan boleh judulnya. Sentuhan boleh. Sentuhan boleh. Kepala, tangan, kaki. Sentuhan tak boleh. Sentuhan tidak boleh. Yang tertutup baju dalam. Karena sayang. Karena sayang. Karena sayang. Ulang sekali.
Iya. Nah, mari kita melakukan pasca observasi yang baik. Saya tadi sudah melihat pembelajaran sudah sangat bagus. Saya lihat proses pembelajarannya juga sudah berjalan sangat lancar dan bagus. Menurut Ibu, apa saja yang sudah baik yang Ibu laksanakan dari hasil pembelajaran tadi yang seperti itu? Terima kasih setuju. Sesuai dengan yang saya ajarkan biasanya saya sudah menggunakan sesuai dengan perencanaan. Di perencanaan juga sudah ada isinya. Di dalam perencanaan itu ada pengumuman, ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan produk, dan terakhir juga ada namanya penilaian siswa, evaluasi. Di dalam pembelajaran saya sudah melakukan penuh fokus dalam permasalahan yang disampaikan dalam proses pembelajaran, sehingga saya pribadi bisa melihat secara langsung pembelajaran siswa itu bisa dilihat melihat bahwa siswa itu sudah aktif dengan model pembelajaran yang diharapkan. Iya kan? Berarti termasuk apa yang saya Ibu harapkan, seperti mungkin kehadiran menu atau semacam bagaimana? Itu dah harapan tiang dari permasalahan dan pembelajaran. Kami sudah datang menghadirkan bicara penuh dalam proses pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran bisa berjalan secara lancar dan bisa menghasilkan satu pembelajaran yang lebih aktif. Berarti termasuk mendengarkan secara Iya, aktif. sudah bisa mendengarkan kami secara aktif dari penyampaian siswa kayak gitu. Jadi muridnya bisa lebih memahami pembelajaran dengan baik begitu Ibu ya? Iya. Bagus sekali. Kemudian apa rencana perkembangan apa yang dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya? Dalam perkembangan yang akan terus saya lakukan di dalam proses pembelajaran itu akan selalu siswa itu lebih aktif, akan selalu memberikan suatu bentuk pertanyaan yang bersifat tematik. Seperti itu kan memberikan suatu stimulus itu kepada siswa atau rangsangan pada siswa melalui suatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ada sebelumnya, kemudian kita kaitkan dengan pembelajaran yang sekarang. Itu yang biasa yang lakukan dalam pembelajaran. Berarti membantu siswa untuk berpikir kritis ya Bu ya. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan kritis yang membangun seperti itu ya Bu ya. Oke, bagus. Senang sekali saya mendengarnya Bu. Kemudian rencana tindak lanjut seperti apa yang Ibu harapkan untuk pertemuan selanjutnya? Rencananya karena kemarin sudah dapat supervisi, ternyata sesuai dengan penerapan atau strategi yang baru. Rencananya sekarang sih karena sesuai dengan model pembelajaran kurikulum yang baru, karena di sana kan ada nama pembelajaran diferensiasi konten kan gitu. Makanya kan saya selalu berusaha dalam memperdalami untuk siswanya mengajak pembelajaran dengan cara melihat di YouTube gitu. Tetapi ada kendala kayak kemarin kan, begitu saya suruh siswa buka handphone, saya kirim link kan kayak itu, Bu saya nggak punya paketan, kan saya habis. Oke, saya akan lihatkan di layar karena saya juga pakai PowerPoint kan. Makanya ada yang boleh lihat yang di depan dari layar, bisa juga kita siswa bisa melihat di handphone. Itu yang terus kami lakukan. Mantap sekali idenya Ibu ya. Oke, baik Bu. Kemudian kapan kira-kira Ibu melakukan hal tersebut Bu? Karena sekarang ini sudah akhir daripada kegiatan akhir semester, saya kan tetap melakukan kegiatan yang baru ini pada saat awal pembelajaran. Ya, di awal pembelajaran akan yang kita laksanakan seperti itu. Tetapi cuma kendalanya nanti di dalam proses diferensiasi yang terakhir ada namanya diferensiasi produk. Tapi mohon maaf, di dalam diferensiasi produk kami tidak bisa menghasilkan semua produk kan kayak itu karena sesuai dengan mata pelajaran. Kayak kemarin karena mata pelajaran ini tidak bisa menghasilkan produk karena bentuk-bentuk dari integrasi sosial kan tidak ada ya saya produk. Beda dengan kalau pelajaran di Andro, di sana kan ada dengan adat budaya. Oh saya punya ada produknya. Ini produknya dari hasil kelompoknya karena saya bentuk per blok di dalam sistem pembelajaran.
itu saya akan selalu berusaha. Mantap memang. Kemudian dukungan apa yang kira-kira Ibu perlukan atau Ibu harapkan dari sekolah untuk memperbaiki pembelajaran Ibu di kelas selanjutnya? Dukungan dari sekolah biasanya kan di dalam sarana prasarana. Kalau di kelas sudah dilengkapi yang namanya WiFi, Pak. Tetapi WiFi-nya itu kan tidak bisa semua siswa pakai akses, karena kadang satu kelas di sebelahan ada, pas di sebelah yang saya ajar itu kan ada WiFi, dia harus ada di pakai WiFi yang di sebelahnya. Tapi kan tidak nyambung kan, ada yang siswa tidak nyambung itu sarananya. Kemudian sekolah juga sudah menyiapkan yang namanya sarana pakai layar itu yang pakai LCD proyektor. Itu sih yang dukungan sudah cukup memadai untuk yang lihat di sekolah. Itu yang kami sampaikan. Wah, memang sekolah kita ini memang sudah lengkap ya Bu ya, tinggal kita bagaimana cara kita untuk memanfaatkan dan menggali potensi yang ada Bu ya. Oke, menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah kita melewati semuanya, mulai dari pra-observasi, observasi, sehingga saat ini kita melakukan pasca observasi? Bagaimana perasaan? Perasaan sangat senang, dapat tambahan materi, dapat tambahan wawasan. Tetapi kalau belajar dengan namanya di model strategi diferensiasi, sebenarnya itu sudah kita laksanakan Pak. Tapi nggak tahu kalau nggak ada dari pendamping CGP, nggak tahu Pak, oh ini loh namanya diferensiasi konten, ini namanya proses kan. Ternyata kita sudah menerapkan itu Pak. Kan benar kan? Karena kita kan saat membelajar kan terkadang silakan ya kita belajar sekarang kita pakai kuis, akan buka kan otomatis kan sudah pakai kontennya. Kita juga pakai kadang PowerPoint yang di depan kan juga sudah pakai konten. Dalam proses juga kan. Di proses kan kita bisa lihat kemampuan siswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2 saat diskusi kan bisa masuk proses. Cuma enaknya sekarang ternyata di dalam pelajaran kita bisa memberikan suatu speaking. Itu yang menarik untuk siswa. Kan itu. Kemudian yang penutup juga biasa. Kalau di penutup kita kan sudah biasa melaksanakan yang namanya ada kesimpulan, kemudian kita minta siswa ada refleksi, kemudian ada yang namanya penilaian akhir kan itu untuk melihat kemampuan dan itu kan. Sepertinya itu baru tahu. Ternyata ini loh namanya. Ternyata kita sudah menerapkan seperti itu Pak, tapi kurang pemahaman. Ternyata sudah ada dari CGP yang mendampingi. Oh ternyata dari dulu saya sudah menerapkan seperti ini, tapi nggak tahu Pak. Jujur saya nggak tahu oh ini yang namanya diferensiasi. Itu sangat senang sekali Bu. Jadinya saya juga selaku guru bisa menambah suatu wawasan, mengetahui yang tidak tahu jadi tahu. Iya, itu yang sampaikan ke Ibu. Terima kasih Bu. Kemudian apa yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan kita selama ini? Dari kegiatan yang selama Ibu supervisi, ya, kesimpulannya dari pra sampai yang terakhir pasca yang sekarang, bahwa di dalam pembelajaran UKI yang bersifat diferensiasi, mudah-mudahan ini terus bisa digunakan. Harapan biasa bisa digunakan supaya siswa lebih efektif. Ya. Kalau kita bisa harus ini kalau materi ini harus menghasilkan produk, nanti kita bisa hari yang akan datang kita bisa gunakan untuk diskusi kan kayak itu. Terus kesimpulannya ini sangat bagus sekali, sangat menarik buat yang sampaikan pada saat di kelas. Benar-benar cocok diterapkan. Benar cocok diterapkan dalam proses pembelajaran. Itu sih kesimpulannya cukup bagus sekali. Jadi muridnya lebih paham dengan proses pembelajaran lebih diferensiasi. yang mengajar siswanya. Karena ada ice breakingnya itu ternyata lebih senang ya. Pada saat dia capek, ada ice breakingnya Ibu memberikan. Dia sangat senang sekali, baru kita kembali lagi ke materi. Jadi muridnya mulai dengan teknik stop sebelum memulai pembelajaran gitu ya Bu ya, sehingga pikiran mereka jadi jernih, sehingga mereka mudah untuk menerima pembelajaran. Kemudian Bu Mariani sudah melakukan sesuai dengan langkah-langkah menerima pembelajaran yang dilakukan, yaitu discovery learning ya Bu ya. Kemudian juga Ibu melakukan pembelajaran diferensiasi baik konten, proses maupun produk. Sangat bagus sekali, menarik sekali proses pembelajaran. Saya bisa marah
Semoga kedepannya kita sebagai guru sama-sama bisa membuat murid itu menjadi merdeka dalam belajar ya Bu ya. Khususnya untuk pembelajaran kita juga sesama guru jadi lebih menyenangkan. Jadi pembelajaran membuat pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga muridnya bisa merasa merdeka dalam belajar. Ya. Terima kasih banyak Bu Mariani sudah mengikuti proses semuanya dengan baik dan lancar. Saya sangat salut pada Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan. Sukses Bapak. Ya, ya,